kelihatannya mungkin sederhana, kita cenderung udah tahu, udah bisa, tapi ternyata kita seringkali jeblos juga gitu ya, kebablasan juga. Baik, selanjutnya Bapak Ibu untuk slide berikutnya Mas Hafiz tolong. Baik, sekarang saya akan langsung di dalam workshop saya ini mempraktekkan saja. Ini saya baru berlangsung setengah jam. Ini saya akan pakai kalimat yang agak panjang ini, tapi sebelumnya saya mau ke chat room dulu. Sebelum menyunting satu paragraf ini, saya akan latih Bapak Ibu. Mari kita lihat di chat room. Saya tadi sudah memberikan sebuah penugasan Bapak Ibu untuk menuliskan dalam 2 kalimat apa yang menjadi pekerjaan Bapak Ibu dan apa yang menjadi harapan. Saya secara random saja ya, secara random. Mohon maaf untuk yang saya ambil, saya tidak bermaksud untuk menyoroti kesalahan atau apa, tetapi inilah kesempatan kita belajar ya. Jadi mohon kelegaannya, mohon keikhlasannya untuk dijadikan contoh. Oke, kalau agak-agak sebel sama saya, jangan khawatir. Saya masih ada 4 sesi lagi ya. Jadi nanti saya akan ketemu dengan saya dan akan sama-sama kita bongkar supaya betul-betul kita belajar sesuatu dari sini, oke? Nah, ini misalnya dari Bapak apa Ibu nih, mohon maaf ya saya tidak mengenali gendernya. Yang saya bacakan ini tolong yang merasa menulis ini nanti raise hand ya atau kasih reaksi ya. Sebagai perencana di Bappenas, tugas yang diemban salah satunya adalah merumuskan pembangunan nasional. Diharapkan dengan mengikuti diklat ini akan diperoleh pengetahuan lebih dalam perihal cara menulis yang baik. Bapak siapa itu? Punya tulisan siapa itu? Saya Bu, Wicak. Iya. Halo Pak, terima kasih untuk tulisannya. Nun sewu ya Pak, ini kita bahas boleh ya? Ini saya acak loh Pak tadi. Oke, nggak apa-apa ya Pak, kita sama-sama belajar oke? Jangan berkecil hati Pak. Oke, sebagai perencana di Bappenas, tugas yang diemban salah satunya adalah merumuskan rencana pembangunan nasional. Diharapkan dengan mengikuti diklat ini akan diperoleh pengetahuan lebih dalam perihal cara menulis yang baik. Mari kita lihat. Kita sunting bareng-bareng ya, teman-teman, Bapak Ibu. Ada yang bisa menemukan di mana kira-kira yang kurang pas dalam hal ini. Ingat, ini kata-kata ini akan menjadi kata-kata awal kita di dalam merencanakan sesuatu. Jadi harus kata-kata yang powerful, kata-kata yang strong. Ada yang bisa bantu saya di sini? Mari kita buka ininya, mic-nya. Mari kita bersuara. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu saya di sini? Apa yang kurang pas di sini menurut ejaan bahasa Indonesia? Oh, Lili, Ibu, mungkin salah satunya adalah penggunaan tugas yang diemban. Mungkin lebih baik salah satu tugas yang diemban. Jadi mungkin itu ya untuk menegaskan, untuk menjadikan suatu fokus apa tugasnya itu mungkin kata-kata salah satunya itu di depan itu mungkin demikian Bu. Itu salah satu yang baru ketemu oleh saya. Terima kasih. Baik. Maksudnya Bu Lili, jadi langsung saja salah satu tugas yang diemban oleh perencana di Bappenas adalah gitu ya Bu maksudnya? Iya. Seperti itu. Nah itu lebih terlihat straight to the point, lebih kelihatan langsung menjelaskan apa yang menjadi, ini nanti di materi saya berikutnya ya, apa yang menjadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita tahu itu ya. Di dalam bahasa Indonesia itu strukturnya itu, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tetapi urutannya tidak selalu harus subjek di depan. Kita boleh mengatur itu subjek, predikat, objek secara bertukar posisi. Tetapi unsur itu harus ada. Di dalam tulisan Bapak Aswicaksana, saya manggilnya Pak, saya Bapak Wicak ya. Seperti itu ya, mana yang merupakan subjek, mana yang merupakan predikat, dan mana yang merupakan objek. Nah, itu kalau kita tidak menggunakan kalimat efektif, kita akan sulit untuk menentukan itu. Jadi makanya patokan kita ketika kita mencoba untuk membangun sebuah kalimat efektif adalah kita sendiri sebagai penulis, kita bisa menentukan mana yang menjadi subjek di dalam kalimat itu, mana yang menjadi predikat, keterangan, dan objek, gitu ya. Tetapi kalau unsur itu tidak bisa kita rumuskan, tidak bisa kita tuliskan, maka itu yang akan menjadi kalimat itu menjadi kalimat yang berbunga-bunga. Kalimat yang berputar-putar, kayak gitu ya. Karena kita serasa ingin menjelaskan segala sesuatu
Seperti itu. Baik, nah ini masukan dari Bu Lili tadi ya. Tadi langsung salah satu, begitu ya Bu ya? Langsung salah satu di depan. Salah satu tugas perencana di Bappenas adalah merumuskan rencana pembangunan nasional. How's that sound? Bagaimana itu terdengarnya? Bagaimana dengan kalimat kedua? Barangkali Pak Wicak sendiri bisa mengoreksi sendiri. Sudah menemukan. Kalimat kedua bagaimana Pak? Supaya kita lebih efektif. Apakah mungkin dengan mengikuti diklatnya ini di depan ya Bu ya? Dengan mengikuti diklat ini diharapkan gitu Bu. Dengan mengikuti diklat ini, kemudian terus? Dengan mengikuti diklat ini diharapkan akan diperoleh bla 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 gitu nggak Bu? Baik, ada yang lain? Kemarin ada satu petunjuk dari Pak Raja. Gunakan kalimat aktif. Jadi strong word itu adalah dari kalimatnya aktif. Lebih banyak menggunakan kalimat aktif. Karena Bapak Ibu kan perencana ya. Kalau jadi perencana itu kan harus menjadi sesuatu yang selangkah di depan, bukan di belakang. Jadi ini yang akan dilakukan ke depan. Jadi sebuah tindakan aktif. Saya ada teman yang dia itu jurusan sejarah, Bapak Ibu. Yaitu menulis disertasi tentang satu hutan di satu daerah di Mojokerto katanya. Nah itu hutannya aja udah nggak ada sekarang. Can you imagine? Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Saya garuk-garuk kepala untuk memahami apa yang sebenarnya dia coba tulis. Dia menulis tentang satu hutan yang ada di dalam peta sekian ratus tahun yang lalu barangkali zamannya Kerajaan Mataram. Di zamannya Kerajaan Mataram. Itu bisa dibayangkan nggak itu kalimat yang dipakai oleh beliau di dalam menjelaskan keberadaan hutan itu dan bagaimana hutan itu mengkonstruksi masyarakat pada waktu itu di awal-awal. Nah itu temen di bidang sejarah. Nah Bapak Ibu adalah futuristik, orang-orang yang ada di depan. Sehingga tentu pembahasannya tidak pasif, tetapi pembahasannya harus lebih aktif gitu. Jadi pembahasan Bapak Ibu mestinya adalah pembahasan yang memberikan sebuah pencerahan, sebuah penjelasan apa yang akan dilakukan di depan, di hari depan, di kemudian hari sebagai sebuah perencanaan. Nah, jadi sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian, di dalam tulisan Bapak Ibu sebisa mungkin gunakan kalimat yang aktif. Kalimat aktif itu menjadi lebih powerful. Menjadi pembacaan juga terasa lebih ada energi di dalamnya. Nah, jadi mohon izin Pak Wicak, kalau misalnya ini direvisi, kita revisi, kata-kata yang bersifat pasif di sini kita hilangkan, bagaimana kira-kira? Berarti yang itu ya Bu ya, diperoleh itu ya Bu ya, jadi memperoleh. Ya. Nah, itu tadi kendalanya kan jangan menggunakan apa Bu tadi? Jangan menggunakan persona ya Bu ya? Persona. Ya, coba kita eksplorasi. Subjek itu banyak, Pak. Subjek itu tidak selalu harus kata ganti orang. Ini kalau saya ngelihat chatnya Mas Yunus ini kan fungsional perencana di Bappenas, itu boleh nggak sih ya Bu ya untuk menggantikan itu gitu? Tentu saja bisa. Yang saya maksud kan bukan kata ganti orang gitu ya. Saya, kami gitu. Oh, kenapa? Itu boleh. Iya. Kenapa ini kemudian saya tekankan, Bapak Ibu, kita itu bertugas untuk menulis secara formal. Kita bukan menulis tentang diri kita. Kita menulis tentang pekerjaan kita, betul. Tetapi kita bukan menulis tentang diri kita. Maka di dalam tulisan formal itu hindari kata-kata yang merujuk kepada kata ganti persona. Jadi yang ditulis di dalam perencanaan, ya Bapak Ibu kan lalu setiap hari kan menuliskan tentang tugas-tugas yang bersifat perencanaan, itu adalah rencana secara lembaga, bukan rencana saya, bukan harapan saya. Jadi sebisa mungkin itu dihindari. Jadi ini salah satu ciri dari tulisan formal adalah tidak ada, bisa dibilang tidak ada kata ganti persona yang menjadikan ini menjadi sebuah harapan pribadi. Ini tidak sedang menceritakan pribadi Bapak Ibu. Memang pekerjaan, tetapi bukan pribadi. Bisa dibedakan ya Pak, Bapak Ibu? Jadi kalau misalnya tulisan Pak Wicak ini kita evaluasi, misalnya melalui pelatihan ini diperoleh pengetahuan yang lebih baik dalam hal menulis. Atau bisa dengan cara yang lain, yang lebih strong, yang lebih kuat, yang lebih powerful, yang menunjukkan bahwa Pak Wicak mau bilang bahwa pelatihan ini penting loh, pelatihan ini saya butuhkan loh, gitu. Misalnya seperti itu. Nangkep ya, yang saya maksud ya, yang mau saya bagikan di sini. Iya Bu, mungkin dengan mengikuti diklat ini diharapkan perencana di Bappenas akan memperoleh pengetahuan lebih dalam perihal cara menulis yang baik.
Apa begitu That ya, Bu sounds ya? better. Ya, itu jauh lebih baik. Oke. Nah, ini terima kasih Pak Wicak. Ini kita selesaikan di sini. Ini menjadi sebuah contoh. Kita beranjak ke yang lain. Ini ada Pak Erwin ya. Pak Erwin. Pak Erwin, mohon izin ya Pak. Saya pakai ya Pak. Nama saya Erwin Fahrudin. Jabatan Perencanaan Utama, bertugas di Puspindi Klaten, bidang perencanaan dan pengembangan dan informasi pendidikan pelatihan, tugas sehari-hari melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan dan secara khusus gitu ya Pak, melaksanakan tugas penganggaran kegiatan di bidang Renbang. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan ini dapat menambah pengetahuan dan memudahkan dalam tugas sehari-hari, seperti membuat kerangka acuan kegiatan yang baik dan benar secara kaidah. Demikian, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Erwin. Ini curhat Pak, ya. Ini curhat, sedang menceritakan. Tadi di awal saya sudah bilang, tuliskan apa yang menjadi pekerjaan Bapak Ibu dan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, tetapi tidak menggunakan kata ganti personal. Di sini saya melatih, mohon izin untuk memberikan sebuah koreksi, saling tertukar untuk kalimat secara formal di dalam tulisan dengan kalimat lisan, dengan bahasa lisan. Ya, tadinya sih saya mau minta Bapak Ibu kirim chat di WA. Kita punya WA group kan. Oke, sekarang coba Bapak Ibu lihat WA group Bapak Ibu sekalian, atau lihat, coba saya kasih kesempatan deh 10 detik untuk lihat WA. Apa yang jadi isi WA kita di situ? Ada banyak sekali bahasa lisan yang menjadi bahasa tulis, betul? Iya kan? Itu bahasa lisan sebenarnya, tetapi kita tuliskan itu.